Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda, NIM 22022230. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dari makalah pertama dan akhir dari tugas AIKA. Makalah pertama membahas tentang pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim. Pembaharuan adalah proses perubahan atau perbaikan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaharui atau meningkatkan sesuatu. Pemurnian atau purifikasi adalah proses untuk membersihkan, menyempurnakan atau meningkatkan kualitas atau keberlanjutan sesuatu. Kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang sumber ajaran Islam. Pertama, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kedua, kesenian dan arsitektur. Ketiga, kedokteran dan ilmu kesehatan. Keempat, matematika dan sains. Sebab-sebab kemunduran di dunia Islam. 1. Ketidakstabilan publik. 2. Kolonialisasi. Ketiga, kemunduran pendidikan. 4. Konflik dan peran, dan kelima, korupsi. Makalah kedua membahas tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Teori masuknya Islam di Nusantara. 1. Teori Gurajat. Kedua, teori Mekah. Ketiga, teori Persia. Keempat, teori Cina. Proses perkembangan Islam di Nusantara. 1. Perdagangan. Kedua, perkawinan. Ketiga, tasawuf. Keempat, pendidikan. Kelima, budaya. Keenam, dakwah. Makalah ketiga membahas tentang matang keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCH. MKCH Muhammadiyah adalah sebuah teks dan keputusan resmi persyarikatan yang disetujui oleh Sidang Tanwir, berisi tentang matang atau teks keyakinan dan cita-cita persyarikatan. Cita-cita Muhammadiyah. Prof. Syafiq menjelaskan cita-cita Muhammadiyah yaitu ingin supaya umat Islam menjadi umat yang menuju dengan semangat berkemajuan. Ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. 1. Akidah. Kedua, ibadah. Ketiga, akhlak. Keempat, muamalah duniawiyah. Makalah keempat, kepribadian Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah merupakan gerakan pemurnian atau harakah ushuliyah, gerakan pembaharuan atau harakah tajdid, gerakan dakwah atau harakah ad-dawah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ikhlas kepada kemanusiaan. Adapun sifat-sifat Muhammadiyah. 1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Kelima, Mukadimah AD atau ART Muhammadiyah. Mukadimah anggaran dasar adalah awalan atau pembuka, merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Keanggotaan Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah ini terdapat dalam anggaran dasar Muhammadiyah dalam bab 4 pasal 8. Keanggotaan Muhammadiyah juga terdapat dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah, yakni dalam pasal 4 keanggotaan. Adapun keorganisasian Muhammadiyah juga terdapat dalam anggaran dasar Muhammadiyah,
yang terdapat dalam bab kelima, yaitu susunan dan penetapan organisasi. Makalah ke-6, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Tajdid atau pembaharuan adalah mengembalikan ajaran agama Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena sekarang ini ajaran Islam mengalami penyimpangan dan pencampuran dengan pemahaman yang bukan berasal dari Islam. Kedua, tajrid atau pemurnian, memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Dalam muamalah, kata tajrid yakni melakukan modernisasi dan pembaharuan. Adapun model gerakan keagamaan Muhammadiyah: 1. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. 2. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Dan makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Keempat, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Hal ini didasari pada mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Makalah ke-7 membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Adapun nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah atau teologi al-Ma'un. Teologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Adapun bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah: 1. Bidang pendidikan. 2. Bidang kesehatan. Ketiga, bidang ekonomi. Keempat, bidang koderisasi. Makalah ke-8 membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Adapun faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah menurut Mufti Ali ialah ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda, sehingga Muhammadiyah melopori pembaharuan dengan jalan melakukan reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Adapun tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah: 1. Masalah kualitas pendidikan. 2. Permasalahan profesionalisme guru. Ketiga, masalah kebudayaan atau alkulturasi. Keempat, permasalahan strategi pembelajaran. Masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makalah ke-9 membahas tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan, yaitu cara Kiai Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan. Ki Haji Ahmad Dahlan dibantu Nyai Walidah menggerakkan perempuan untuk memperoleh ilmu. Kaum perempuan didorong dan meningkatkan kecerdasan melalui pendidikan informal dan non-formal seperti pengajian dan kursus-kursus, serta didirikan organisasi Aisyah. Adapun peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan ini, tugas dan peran atau fungsi sederhana ini Aisyah telah banyak memiliki amal usaha di berbagai bidang, antara lain adalah pendidikan, kewanitaan, PKK, kesehatan, dan organisasi wanita. Makalah ke-10 membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah: 1. Dalam sektor pendidikan. 2. Amal usaha Muhammadiyah. Ketiga, Muhammadiyah juga terlihat dalam kegiatan sosial. Keempat, Muhammadiyah juga memiliki
berbagai program ekonomi produktif. Dan model atau contoh gerakan ekonomi Muhammadiyah. 1. Pendidikan ekonomi Islam. 2. Pemberdayaan melalui koperasi dan usaha mikro. Ketiga, diversifikasi ekonomi. Keempat, pengembangan dan sumber daya manusia. Kelima, kesehatan dan pelayanan sosial. Makalah terakhir, makalah ke-11 membahas tentang peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Kita Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita mengandung garis strategis perjuangan yang merupakan aspek dan unsur dari ideologi Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI. Adapun bentuk atau model kebangsaan Muhammadiyah, yaitu bentuk dan model organisasi Muhammadiyah yaitu bersifat impersonal atau institusional, bukan sekedar himpunan orang atau perorangan yang bersifat keseimbangan. Itulah dari kesimpulan saya dari semua makalah. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi fisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.